Dompet kamu lebih mahal daripada jumlah uang di dalamnya. Nah, Jelek banget ya, jelek banget. it's okay hidup sederhana. Besarkan hati, it's okay. Sekarang saya mungkin masih belum mampu. Kadang seperti saya bilang, gengsi itu membuat kita lupa diri. Oke, ada yang dikorbankan dari gengsi itu. Kamu mengorbankan masa depan. Eits, tunggu dulu. Sebelum nonton video lengkapnya, jangan lupa untuk subscribe ya dan klik link di bawah ini. Jangan lupa juga untuk klik tombol loncengnya. Oke? Terima kasih. Selamat menonton. Selamat malam pemirsa yang ada di rumah dimanapun Anda berada. Dan tentunya untuk penonton yang ada di studio Grand Metro TV, Grand Studio Metro TV. Kembali saya Irgi Ahmad Farezi hadir di tengah-tengah Anda dalam acara I'm Possible. Dari Impossible jadi I'm Possible. Baik, pertama-tama saya mau sedikit cerita juga sedikit curhat dulu nih sama teman-teman yang ada di sini. Jadi kemarin itu saya sempat beli kopi nih, ya. Kopinya ini juga di pinggir jalan, nggak ada mereknya. Terus gitu harganya juga nggak seberapa, hanya Rp6.000. Tapi rasanya sendiri sih oke, ya, lumayan, masih bisa bikin melek lah gitu. Tapi oke. Nah terus gitu besokannya saya pergilah ke mall, saya beli kopi juga di tempat kopi yang memang sudah ada mereknya. Ya, hits lah pokoknya. Harganya Rp60.000. Rasanya sama aja menurut saya. Pertanyaannya, yang bikin mahal itu kopinya atau gengsinya? Pastinya Anda semua dan juga penonton yang ada di rumah juga pernah ngerasain kejadian seperti itu, ya. Dan kalau divisualisasikan, ya, saya akan tampilkan satu meme seperti ini. Hidup itu sebenarnya murah, tapi gengsi yang bikin mahal. Setuju? Setuju. Oke, pertanyaannya lagi adalah, sebenarnya kalau gengsi itu, gedein gengsi, itu boleh apa enggak? Boleh nggak sih kita punya gengsi? Benar. Untuk menjawabnya langsung aja kita sambut Miss Mary Riana. Hai, gimana Miss Mary? Baik. Selamat malam semuanya. Selamat malam. Senang sekali saya Mary Riana dapat kembali hadir. Bukan hanya untuk menyapa Anda semua yang ada di studio, tapi juga yang ada di rumah. Setiap minggu kami hadir bukan hanya untuk memberikan inspirasi, tapi juga solusi lewat tema-tema yang kami angkat setiap minggunya. Karena kami percaya tidak ada yang tidak mungkin dari impossible jadi I'm Possible. Baik, Miss Mary. Tadi saya di awal sedikit curhat lah sama teman-teman. Ini bicara tentang kopi. Kan sekarang lagi hits nih. Betul. Ya di Indonesia nih kopi. Beli kopi di pinggir jalan harganya Rp6.000. Masuk ke mall dengan kopi yang ada merek harganya Rp60.000. Yang jadi pikiran saya itu adalah yang mahal itu sebenarnya kopinya apa gengsinya. Iya. Ya kan, walaupun memang tempatnya beda. Nah sekarang kita sebagai orang ini, sebagai manusia ini, kita punya gengsi itu boleh apa kan? Oke. Nah, kalau kita lihat menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, ya, gengsi itu sama dengan harga diri, ya. Jadi saya tulis dulu ya. Nah, ini bisa dicek nih di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Oke. Gengsi, ada yang bilang itu sama dengan martabat, Ya. ada yang bilang juga itu sama dengan harga diri. Kalau gengsi itu adalah harga diri dan karena itu makanya Anda melakukan hal yang positif, nggak apa-apa, itu bagus. Contohnya, seorang tua bekerja jualan tisu di halte bus setiap hari. Oke. Kenapa dia bekerja? Karena dia merasa dia masih punya tenaga, jadi dia nggak mau mengemis, dia nggak mau meminta-minta. Dia masih punya harga diri. Nggak apa-apa saya bekerja keras walaupun hanya jualan tisu. Itu nggak apa-apa. Kalau dalam konteks seperti itu, gengsi sama dengan harga diri berarti boleh, bagus. Karena harga dirinya dia tetap berjuang dan berusaha dan bekerja keras. Oke. Tapi dalam pelaksanaannya, gengsi itu berbeda dengan harga diri. Dalam pelaksanaannya, orang mengatasnamakan gengsi supaya harga dirinya naik. Dalam arti
dia meninggi-ninggikan dirinya sendiri. Oke, nah hari ini saya kasih tahu ada 3 perbedaan terbesar. Gimana sih membedakan antara gengsi dan harga diri? Jadi kalau kita lihat dulu ya, ini gengsi. Ya. Yang ini Harga diri. harga diri. Oke, kalau harga diri itu berdasarkan kesadaran. Oke. Kalau gengsi itu dasarnya adalah pengakuan. Oke, contohnya dia sadar akan kondisi diri dia. Mungkin sekarang belum bisa bekerja di perusahaan yang besar. Dia sadar, oke. Tapi karena dia masih punya harga diri, dia nggak mau meminta-minta, dia tetap bekerja. Walaupun pekerjaan itu mungkin masih jauh dari mewah, masih sangat sederhana. Oke. Nah, gengsi itu dasarnya pengakuan. Jadi sebenarnya dia nggak punya tuh hal-hal yang bagus, tapi karena ingin dapat pengakuan dari orang lain, ingin terlihat keren, ya akhirnya dia mengada-ngada. Karena pada dasarnya bukan kesadaran tapi ingin diakui. Perbedaan yang kedua, kalau harga diri itu dilandaskan oleh kejujuran. Ya. Oke, sedangkan kalau gengsi dasarnya apa? Kebohongan. Oke, banyak orang suka mengada-ngada. Seringkali senyumnya, harusnya kan kita senyum apa adanya ya. Ya. Tapi seringkali banyak orang senyum ada apanya. Karena dibaliknya sebenarnya dia tahu itu penuh dengan kebohongan. Ya. Dan yang ketiga. Oke, sebenarnya harga diri dan gengsi itu ada persamaannya Mas Irgi. Apa itu? Persamaannya, dua-duanya itu butuh pengorbanan. Ada harga yang harus dibayar untuk bisa mendapatkan harga diri, ada harga yang juga harus dibayarkan untuk mendapatkan gengsi. Oke, tapi cara bayarnya beda. Kalau harga diri itu dibayar dengan usaha. Oke. Dibayar dengan kerja Keras. Oke. Sedangkan kira-kira gengsi dibayar pakai apa? Dibayar pakai uang, dibayar pakai hutang, dibayar pakai cicilan. Oke. Nah, jadi ini adalah 3 hal mendasar ya, bagaimana Anda bisa membedakan sebenarnya nih yang sekarang saya lakukan ini itu benar-benar karena saya ingin menjaga harga diri saya atau sebenarnya menjaga gengsi saya nih. Apakah betul gengsi itu memang dipengaruhi oleh lingkungan? Oke, sebelum saya jawab, saya pengen tanya komentar Anda semua nih yang ada di studio. Menurut Anda kira-kira gengsi itu dipengaruhi oleh lingkungan atau tidak? Ya, siapa yang bilang dipengaruhi? Wow, siapa yang bilang tidak dipengaruhi? Oke, berarti hampir semuanya bilang dipengaruhi. Ya, betul, itu juga jawaban saya. Oke, karena kita itu adalah makhluk sosial, manusia itu adalah makhluk sosial. Dan mau nggak mau, suka nggak suka, seringkali ya kita mendengar komentar orang lain. Kita berinteraksi dengan orang lain. Kadang mau nggak mau orang juga beropini tentang kita. Oke, nah jadi manusia itu adalah makhluk sosial. Jadi bagaimanapun juga kita tidak bisa menghindari lingkungan sekitar kita itu berpengaruh sangat penting. Nah tapi ingat ya, walaupun kita berada di dalam sebuah lingkungan, kita punya pilihan. Kita mau ada di lingkungan yang mana. Dan hati-hati, karena seperti apa Anda 5 tahun mendatang, itu tergantung dari buku apa yang Anda baca, apa yang Anda tonton setiap hari, apa yang Anda dengar, termasuk dengan siapa Anda bergaul. Jadi kalau Anda bergaul dengan orang-orang yang punya gengsi tinggi dan selalu menghalalkan segala macam cara untuk menaikkan gengsinya, kira-kira Anda bakal tertular juga nggak? Bakal, ya kan? Tapi kalau Anda memiliki teman-teman, orang yang hidupnya sederhana, bersahaja, walaupun dia udah sukses banget, tapi dia tetap rendah hati, ya, tidak pamer. Dia punya harga diri, bukan hanya untuk menaikkan gengsi. Kira-kira apakah Anda juga akan menjadi orang yang baik seperti itu? Ya. Nah jadi lingkungan sangat berpengaruh. Dan karena lingkungan itu sangat penting, maka penting juga untuk Anda memilih di lingkungan mana Anda mau bertumbuh. Oke Miss Mary, Oke. oke banget.
Tapi ternyata gengsi itu bukan hanya masalah penampilan Iya. ya. Jadi karena kalau misalnya masalah penampilan kan apa yang nempel di badan, apa yang Betul. dipakai dan lain sebagainya. Gengsi itu ada banyak banget. Ada juga orang yang emang udah kangen, sebenarnya cinta atau macam-macam, tapi dia akhirnya karena Gengsi. bergengsi dia gengsi untuk nelpon duluan. Iya. Ya, yang cewek tuh senyum-senyum. Padahal dia emang kangen pengen ketemu ya. Tapi ternyata gengsi itu banyak sekali pemirsa. Nah, seperti apa nanti akan kita bahas. Tetap bersama kami di I'm Possible. Dari Impossible jadi I'm Possible. Dan satu hal yang saya ingin bilang kepada Anda semua. Kalau Anda belum bisa melakukan hal yang besar, lakukanlah hal yang kecil dengan jiwa yang besar. Laksana bumi tanpa hujan, hidup tanpa tujuan, kering dan mati tanpa hijaunya tumbuhan. Demikian kalau mimpi tak kunjung terjadi.